Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali dengan saya Ismail Kelana RS yang menulis sejarah adat Luak Nantigo menggali dari Kato Pusako. Sebelum saya membacakan tulisan saya, terlebih dahulu saya ucapkan semoga sanak selalu diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu sukses dalam karir dan cita-cita. Dan jangan lupa di subscribe agar sanak selalu mendapatkan tulisan saya dengan berkesinambungan. Terima kasih. Didulang sadulang lain, pandulang ameh timbago. Diulang saulang lain, menggali sejarah adat Luak Nantigo. Dalam hal ini, saya akan membacakan tulisan saya, yaitu Padang Siribu-ribu atau Padang Sionta nun di kaki Gunung Sago. Rombongan para datuk yang 50 kaum itu kemudian terus berjalan kaki masuk semak belukar dan hutan rimba raya sambil merambah semak-semak untuk membuat jalan tempat lalu. Orang satu rombongan itu kemudian bertemu dengan payo-payo yang banyak ditumbuhi oleh batang-batang kumbuh atau mansiang, sejenis rerumputan tapi tinggi-tinggi, dan batang-batang kumbuh atau mansiang itu bisa dibuat lapik atau tikar, tempat duduk dan alas tidur. Kemudian tempat yang berpayo-payo itu mereka namakan dengan payo kumbuh. Di daerah itu juga terdapat dataran yang agak datar dan luas dan ditumbuhi oleh bunga ambung-ambung dan kaliki kanji yang banyak benar tidak terhitung. Kemudian padang yang luas itu mereka namakan Padang Siribu-ribu. Dibumbuang baaleh panjang karena sudah penat dan letih selama dalam perjalanan itu. Hari pun sudah mulai petang. Patang berjawik dengan sanju, sanju berjawik dengan malam. Kemudian kata itu dijadikan Kato Pusako perjalanan sejarah Rajo. Rombongan datuk yang 50 kaum itu berhenti dan bermalam di Padang Siribu-ribu itu, di kaki Gunung Sago. Esok paginya, sesudah dihitung, ternyata rombongan datuk yang 50 kaum itu berkurang 5 orang datuk beserta kaumnya. Yang tinggal di Padang Siribu-ribu itu sebanyak 45 orang datuk beserta kaumnya. Mambang Sultan Datuk Suri Dirajo sebagai pemimpin dari para datuk-datuk itu tentu merasa bertanggung jawab atas kehilangan dari 5 orang datuk beserta kaumnya itu. Beliau bertanya kepada para datuk-datuk yang lain itu. Jawaban dari para datuk-datuk itu, onta, katanya. Kemudian para datuk-datuk yang lain serta orang-orang dalam rombongan itu bertanya satu sama yang lain. Jawaban dari beliau-beliau itu sama saja, yaitu onta. Kemudian Padang Siribu-ribu itu juga dinamakan Padang Si Onta di kaki Gunung Sago. Maksudnya, onta sama dengan tidak tahu. Mambang Sultan Datuk Suri Dirajo karena
sudah dipilih sebagai pimpinan dari rombongan datuk yang 50 kaum itu beserta kaumnya merasa bertanggung jawab. Bermacam ragam pikiran tiba di kepalanya. Sebagai seorang datuk yang sudah dididik dengan akal budi yang baik, sudah ditempa dengan ilmu lahir maupun batin, tentu beliau sudah kuat dengan segala cobaan yang terjadi. Kata saku adat, tibo diparui indak dikompikan, tibo di mato indak dipiciangkan. Tangan menconcang, bahu memikul, bisa memulai, bisa menyudahi. Datuk yang 5 kaum yang sudah pergi terlebih dahulu itu berjalan malam-malam masuk semak belukar dan mengarungi hutan lebat belantara. Beliau-beliau itu sampailah kepada suatu daerah. Kemudian beliau-beliau itu berhenti, berunding dan bermufakat. Beliau-beliau itu adalah 1. Datuk Parmato Alam Putih bersama kaumnya. 2. Datuk Maharaja Indo bersama kaumnya. 3. Datuk Sri Maharaja bersama kaumnya. 4. Datuk Bandaro bersama kaumnya. 5. Datuk Raja Balai bersama kaumnya. 4 orang dari datuk itu adalah bersaudara, yaitu 1. Datuk Maharaja Indo yang tertua. 2. Datuk Sri Maharaja yang tengah pertama. 3. Datuk Bandaro yang tengah kedua. 4. Datuk Raja Balai yang bungsu. Mulanya, ini akan berbagi indak bercarai, membuat koto Yonagari di salingkung air dan salareh batang sinamar dan salili batang lampasi dan sejangkau muaro agam dan secampak jalo kahilir dan secampak jalo kamudia hingga padang samui katapi hingga nasi arandam katonga dari bukit sikabau hilir sahingga muaro mudia urang panampan kasadonyo saroman siang nanjo malam himpunanyo kah balai ruang gadang. Itulah mengenai padang Siribu-ribu atau padang Sionta nun di kaki Gunung Sagu. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.